Nah, terutama di sini ya teman-teman, ini untuk bagian tengah sini, ini berisik banget. Ketika di bawah jalan tuh biasa teman-teman, nget pas turun gas. Jadi pas turun gas itu ada bunyi war 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 war. Ada robah ya. Ketika dipijit agak halus. Tuh pas dibuka dia berisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi bersama channel DNS Racing. Oke, ini kita masih pagi ya. Oke, teman-teman, di depan kita ada motor 125 Jet. Nah, jadi ini rencananya mau kita bongkar, mau belah mesin teman-teman. Kenapa dibelah mesin? Jadi kemarin tuh mau servis ke sini orangnya, terus pas aku udah bersihin karbu ya, kemarin tuh bersihin karbu sama bersihin head. Cuma pas kita cobain, jadi ada bunyi gemuruh, motornya gemuruh di bagian tengah teman-teman, di bagian tengah, terutama di bagian magnetnya itu. Nah, terutama di sini ya teman-teman, ini untuk bagian tengah sini, ini berisik banget. Ketika di bawah jalan tuh biasa teman-teman, nget pas turun gas. Jadi pas turun gas itu ada bunyi war 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 war. Nah, jadi saya udah feeling ini ada di bagian krik as teman-teman. Jadi antara laharnya yang kena atau asnya yang aus gitu, atau rumah laharnya. Soalnya gitu kayak si magnetnya itu goyang teman-teman. Jadi krik asnya bisa ada spelengnya tak 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 gitu. Jadi pas ketika di bawah jalan agak cepat atau lambat juga, pas turun gasnya itu dia pas harusnya kan mulus teng, ini ada bunyi ger 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 gitu ya teman-teman. Dan feeling saya nanti kita bongkar mesinnya untuk bagian magnetnya. Dan ini kalau misalkan emang benar di bagian tengah, soalnya bunyi gemuruh juga mesinnya, jadi ini mesti belah mesin teman-teman. Nah, oke, kita coba hidupin dulu si tupai kuningnya. Nah, ini suaranya kayak gini. Kita diperdekat teman-teman. Nah, ini bagian pistonnya juga agak sedikit bunyi ya teman-teman, terutama di bagian tengah. Nah, ini koplingnya kita lihat dulu teman-teman. Nah, ada robah ya. Ketika dipijit agak halus. Tuh pas dibuka dia berisik. Ya, bunyinya seperti itu teman-teman, kasar. Dan untuk jelasnya
Untuk jelasnya kita bongkar aja mesinnya, kita lihat dalamannya seperti apa. Perdana kita bongkar 125 jet teman-teman. Nanti kita review untuk dalamannya seperti apa ya. Oke, saksikan terus. Kita mau buka dulu kap bodinya dulu, terus langsung kita bongkar untuk bagian mesinnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with the... Nah oke teman-teman, ini kita cek untuk bagian krikas atau magnetnya ya. Seperti yang di video di awal tadi bunyinya gemuruh, dan tebakan saya di sini di bagian tengah atau krikas biasanya kalau pokoknya ketika motor apa aja, RX King, Ninja, Peace Air, kalau pas kita bawa jalan terus pas turun gas ada bunyi war krek 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 gitu, biasanya dari sini goblak teman-teman, atau apa, goyang ya. Nih kita lihat tuh, kedengaran bunyinya. Gerak ya, kita perdekat sini biar jelas. Nah tuh teman-teman, nah ya, tuh magnetnya goyang teman-teman. Jadi dia gerak ke atas ke bawah juga teman-teman. Nah oke, ini kita bongkar dulu, kita lanjutin apa aja yang rusak lagi teman-teman. Nanti kita sambung lagi ya, karena ini videonya lumayan lama teman-teman. Nah ini teman-teman, untuk seal krikasnya juga bocor tuh ya, ada oli di sini. Nah ini bocor karena asnya juga goyang teman-teman, jadi antara lahar yang kena atau rumah laharnya, jadi makanya goyang. Jadi ini nggak nyenter teman-teman, asnya sealnya gerak. Nah oke teman-teman, ini untuk bagian koplingnya sudah dibuka ya baknya. Nah ini untuk rumah koplingnya tuh, kita lihat. Makanya tadi pas dipijit untuk koplingnya itu halus, ketika dibuka dia bunyi ber gitu ya. Ini pertama dari karet koplingnya juga kena tuh, wis jatuh. Nah jadi ini udah kena ya tuh, ini juga bunyi berisik teman-teman. Ini parah banget, ini udah parah. Nah kalau 125 jet itu ada balancernya di sini yang nyambung di sebelah kiri tadi ya teman-teman. Nah ini jadi ini balancernya, ada balancer di sini. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll
fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time. Oke teman-teman, alhamdulillah ini udah kita bongkar semua mesinnya. Udah kita belah dan udah ketahuan penyakitnya apa aja. Jadi pertama yang bunyi gemuruh teman-teman ini karena lahar kerikasnya udah kena ya teman-teman. Ini lahar kerikasnya tuh. Nah ini laharnya udah kena tuh, udah goyang. Nah makanya bunyi gemuruh, berisik. Kemudian dari kopling yang seperti di video yang tadi di awal, jadi koplingnya kena ya, karetnya mesti ganti. Kemudian ini sih penyakitnya cuma dari lahar kerikas, kopling. Terus untuk blok kemungkinan masih aman bloknya. Ini juga waktu dulu bekas dirapiin portingannya, jadi awal beli dulu orangnya tuh pernah dibawa ke sini dan portingannya kurang rapi, makanya ini dulu pernah dirapiin sama saya ya, portingannya tuh udah dirapiin tuh. Ini juga ada markingnya teman-teman, DNS Racing, jadi udah di porting ya dulu. Cuma ini sayangnya knalpotnya masih standar, jadi tenaganya itu tertahan di knalpot teman-teman. Ini harusnya knalpotnya pakai yang racing kolong atau standar racing ya teman-teman, kayak yang premium full press kayak gitu. Jadi biar tenaga atau powernya itu biar loss teman-teman, biar enak ya. Jadi nggak ketahan sama knalpot. Ini powernya udah gede, udah portingan juga. Jadi power mau keluar, mau muncak, cuma dia tertahan sama knalpot yang masih standar teman-teman. Orangnya pengennya yang standar katanya. Jadi ya gimana lagi, nanti mungkin bisa diobrolin dulu ke orangnya apakah mau ganti knalpot juga atau enggak, atau tetap pakai yang ini. Dan ini stang pistonnya teman-teman, stangnya juga kena, ini udah berisik. Pelang kiri kanan udah banyak, kemudian ini atas bawahnya juga ada. Nah nanti ini diketrek sama stoknya, dicoba, karena ini saya susah bawa kamera juga. kayak stangnya jadi kena ya. Nah kita coba tuh, dia udah bunyi berisik, pelangnya udah banyak. Nah ini stang lahar kerikas ya, kemudian seal sama tadi ada seal balancernya bocor juga teman-teman, sama seal kerikas bocor di sini. Kemudian ini seal balancer juga bocor, seal gear, seal persneling pada bocor. Nanti untuk packing dan seal mungkin ganti semua biar aman. Nah untuk membrannya masih aman, masih bunyi. Dulu pernah bekas saya setting ya, ini membrannya pakai Rexjet teman-teman. Untuk tadi tuh nggak saya videoin teman-teman, jadi ada baut plandes yang di spool itu longgar. Untungnya langsung dibongkar ya, kalau nggak dibongkar itu lama-lama pas keluar bautnya dia nubruk ke magnet sama spool nanti teman-teman. Nah oke, mungkin reviewnya sampai di sini, apalagi udah mungkin ya. Untuk yang lainnya aman, magnet juga aman, tinggal ganti stang seher, lahar kerikas sama karet kopling sama sil-silan udah. Nanti untuk lanjutannya kita videoin lagi teman-teman. Nanti kalau sudah beres ada partnya, karena ini partnya juga mesti pesan online mungkin ya. Di sini motornya aja jarang di sini, jadi partnya juga susah nyarinya. Mungkin nanti via online untuk
partnya kita cari dulu, nanti kalau udah ada nanti kita pasang dan kita review lagi teman-teman. Untuk sementara ini garapan portingan masih numpuk. Nah ini yang spek harian touring intake kodokan tuh, projectnya masih numpuk teman-teman, sama 116 sama yang spek gopemeter nanti belum kita upload. Ini head-headnya yang sudah pada beres, bloknya juga kita review dulu. Untuk di belakang ya teman-teman, ini garapannya yang belum beres, yang merah juga belum beres. Ini spek 5 km, mau ganti stang. Nah ini mau ganti stang karena stangnya agak sedikit bengkok, sama batok belakang pakai Pega R All ya, Pega R lama, biar ini enggak nyoaknya terlalu banyak teman-teman. Ini juga pakai yang Pega R. Kalau yang bawahnya kan ini ada bekas bekas master rem tabungnya. Jadi ini karena master remnya pakai yang KTC, biar nonghol di selangnya doang sini, biar rapih teman-teman, makanya ganti. Yang ini Ninja baru beres, habis ganti krik as KTP. Nah ini yang harian touring intake kodokan, ini buat gopemeter orang Jakarta. Yang ini juga udah beres, bagian tengah tinggal nyari blok seher sama head. Nah ini garapan yang ereking juga, ganti stang sama piston. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Nanti kita lanjutin lagi di part-part selanjutnya, karena DNS Racing jarang konten sekarang, lagi agak sibuk. Oke, nanti kita lanjut lagi. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.